Oke guys, kendala baru lagi. Jadi Makanya sebenarnya menurut gua, kalau gue itu mengatur gimana caranya sampai. Oke, sekarang di Museum Pesawat Tempur. Selamat pagi, luar biasa, mantap. Oke, di episode kali ini kita mau ngurusin yang namanya ya tax, terus asuransi, ya pokoknya yang berhubungan dengan dokumen-dokumen. Mau kita cek and recheck lagi, jadi tonton terus aja. Ya semoga semuanya lancar. Jadi ya. Ini pagi-pagi, ini mencoba untuk kaosan aja. Ini pakai baju dari BRQ, yoi, keren. Mencoba untuk membiasakan diri, walaupun memang ini dingin banget. Jadi udah. Untuk tahu gimana caranya motor kita itu sudah terbayar pajak atau belum, itu cuma tinggal datang atau mengunjungi website ini nih. Bisa kita ke kolom search, terus vehicle, tulis aja vehicle ini. Vehicle is taxed, kita klik. Nah dari sini kita bisa langsung cek motor kita dengan masukin ya plat nomornya. Kalau gue plat nomornya ini tuh langsung ketahuan motor gue, ya kan? Yes, ini dia guys. Jadi motor gue sudah tertax ya. Jadi kalau di UK itu ada ada 3 komponen yang memang harus diperhatikan. Pertama pajak, tax. Kedua MOT itu kayak semacam kelayakan kendaraan gitu. Yang ketiga insurance gitu. At least ini adalah tandanya sudah diurusin dan sudah terbayarkan. Kebetulan kalau gue itu pajaknya cuma 55 pound. Murah banget. Gila, satu kendaraan begitu pajaknya cuma 55 pound gitu ya. 55 pound tapi untuk waktu 6 bulan. Lalu untuk cek insurance itu kita ke website yang namanya ini nih, ownvehicle.asmith.com. Nah, di sini adalah website yang isinya itu adalah data-data kendaraan yang dimana mobil atau motor itu sudah terasuransi atau belum gitu. Jadi kalau misalnya motor atau mobil kita yang sudah diasuransi, kita masukin plat nomor kita. Kalau misalnya sudah diasuransi akan keluar datanya. Tapi kalau belum, ya dia nggak akan muncul datanya. Ini tinggal di confirm, I'm not robot, check this vehicle. Nah, ini dia. Motor gua belum diasuransiin. Jadi kalau begitu habis ini gua mau langsung ngurusin asuransi. Sebenarnya sih lewat telepon ya, karena semua sistem di sini tuh lewat telepon. Jadi semoga semuanya lancar, dan yang tadi udah aku bilang tax sama MOT udah aman. So ya, doain kita lancar guys. Dulu kita baru beli motor gitu sih mas sebenarnya. Jadi karena memang menunggu administrasi yang memang harus kita lakukan, cuma kan apa sih numpangnya tadi kayak dia bilang begitu ya, dari beberapa orang yang aku ketemu tadi kan hari ini. Jadi di sini adalah daerah perkumpulan anak motor di London, S Cafe London. Nih. Jadi semua anak motor di sini ngumpul ya di sini. Yang pulang ngantor, ya kuliah, ya apa di sini guys. Ya sembari cari-cari info tentang insurance. Kita di sini malah naiknya mobil bukan naik motor, tapi ya at least kita udah pernah kesini di S Cafe London. Motor-motornya keren-keren semua. Jadi ini makin malam makin ramai. Dan di sini dingin. Orang-orang sini motorannya pada jaketan begini semua, sampai mereka nggak dingin, ya udah biasa sih. Nah, jadi ini dia guys, tempat dimana anak-anak motor di UK itu ngumpul. Nah, namanya adalah S Cafe London. Paling ramainya itu kita sempat ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana.
itu ramenya di hari Jumat malam atau Friday night. Nah, kalian bisa lihat sendiri aja tuh motor-motornya cakep-cakep banget. Sembari kita tuh di sini juga untuk mencari informasi soal asuransi motor, tapi ya hasilnya nihil. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini dia SKV London. Jadi ya, mari kita pulang menuju Wisma. Ya, kita udah balik. Hari ini jadinya kita nggak seharian cari informasi asuransi. Walaupun masih nihil, tapi kita tadi udah sempat nelpon. Besok sih ada kejelasan jam 10 pagi. Jadi ya kita lihat aja besok pagi. Habis itu lanjut lagi. Harusnya sih besok udah kelar dan secepatnya kita bisa jalan. Oke, kalau begitu kita mau istirahat dulu. The stamps they offer with stamp. Oh, right, okay. Who is this for? Yes. I believe they would have to be in your name. Are they residents of the UK? No. I'm a permanent resident. Let me double check. Yeah, please. Let me double check, and I'll be back with you in just a moment. Okay, no worries. Taksi di London. Oke. Ini elektrik ini. Punyanya Bapak Martin nih. Mantap. So the passenger seats only at the back. Ya. Nice. Wow. Very large, huh? Can I get in? Oke. Oke. Nih guys. Kalau kalian familiar sama film taksi-taksi itulah. Oke. Ini dia mobilnya punya Bapak Martin. Hai Mr. Martin. Hai, mantap. Nah, kalau Abi ini dia demen banget sama mobil ini karena dia cita-citanya mau jadi supir taksi di London. Terus jadi aktornya juga katanya. Ini enak banget loh. Kayak lega gitu. Ini bisa 6 orang, guys. Pintunya bukanya begini loh. Keren banget. Keren banget. Cakep ya. Udah full digital yang ini. Jadi ini adalah mobil taksi yang versi terbaru. Pantes ya bisa gaya apa aja ya. Luas ternyata. Ini kayaknya Matic deh. Tuh lihat deh guys. Keren ya. Ini interiornya nih. Nah ini bisa personal space-nya si driver. Terus ini tuh. Ini benar-benar otomatis. Gila guys, gue nge-review mobil tapi ya begini nih. Mobil taksi di sini canggih banget. Oh. Nice. Bye. Take care. Cheers. Norak deh Norak, tapi ya kapan lagi loh ada begitu. Oke guys, kendala baru lagi. Jadi di sini di UK ataupun di Eropa asuransi. Kita dari tadi mencoba menghubungi salah satu asuransi di sini tuh kayak customer service di sini ternyata rempong. Ya, gua nanti akan jelasin ke mereka semua. Kita di sini sudah beli motor dan lain-lain, tapi asuransi kita ini di sini kita nggak bisa. Karena kita bukan warga sini, bukan residen. Tapi kalau di Eropa itu kita udah bisa. Eropa aman, dah clear sebenarnya. Jadi walaupun memang ya mau gimana, kita udah ada motor, cuman nggak ada ininya lagi. Ya, karena asuransinya nggak bisa. Dan ya di sini gua sama Abi ya kita berdua nih cukup pusing, bukan cukup lagi sebenarnya sangat pusing membahas soal asuransi motor kita ini gimana. Ini jadinya kalau misalnya kita nggak ada asuransi kita nggak bisa riding di UK. Dan perdebatan ini pun berlanjut sampai malam hari, yang dimana akhirnya itu topiknya jadi campur aduk guys. Dari yang ngomongin asuransi sampai ngomongin kita punya budget. Cuman karena udah keambil 20 di sana ya. Jadi total yang ada di gua itu 64, 65, 64. Itu rupiah. Rupiah. Makanya sebenarnya menurut gua kalau gue itu mengatur gimana caranya sampai tanggal 14, Jod. Itu sampai bulan Juli itu tercover kalau kita mau full. Ya kurang lebih seperti itulah ya ngomongin budgetnya. Karena sebenarnya kalau udah ngomongin ini tuh agak sensitif sih sebenarnya guys. Jadi gua sama Abi yang dimana ya kita mencoba untuk ngobrolnya itu dengan kepala dingin. Belum lagi juga kita masih pusingin soal asuransi. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah keputusan bersama gitu ya. Jadi ya semoga dengan begini semuanya bisa tetap jalan guys.
Oke guys, ya seperti yang kalian sudah bisa lihat, jadi tuh sebenarnya kita ini mencoba berbagai cara gitu ya untuk apply asuransi. Proses prosedur asuransinya itu untuk kayak kita apply itu sangat gampang banget sebenarnya guys. Tapi yang menjadi masalahnya adalah persyaratan untuk kayak kita biar bisa di approve asuransinya. Syarat untuk bisa apply asuransi, rules baru karena memang gara-gara war ya, gara-gara event yang terjadi di Ukraina sama Rusia antara kedua negara itu. Jadi mereka punya polisi baru guys. Jadi gini, informasi yang gue tahu untuk Eropa sendiri itu mereka menerima semua penduduk dari Ukraina itu untuk ngungsi ibaratnya, atau ngungsi atau pindah atau gimana lah, pokoknya seperti itu. Nah jadi gara-gara itu banyak pendatang baru yang istilahnya mungkin bukan penduduk asli gitu kan, yang dimana harus didata satu persatu. Nah gara-gara itu polisi itu maksudnya aturan ya, polisi ya, tulisannya bukan polisi tapi POLICY gitu ya. Maksudnya aturan dari asuransinya juga ikut berubah, yang dimana itu ternyata efeknya juga ke kita juga yang kayak cuma sebagai turis atau apa gitu ya, yang datang ke sini untuk apply asuransi. Syarat untuk menjadi atau bisa diterima oleh asuransi di negeri UK itu harus menjadi UK resident. Sedangkan kita nih ya bukan UK resident, kita nih hanya temporary di sini gitu kan. Walaupun memang kita dapat visanya cukup lama tapi tetap gak bisa gitu. Dan kita pikir dengan kayak tadi gitu kan, ada Pak Martin gitu yang memang dia warlock sini ibaratnya. Beliau juga udah mau bantu kita gitu dengan cara motor yang kita beli itu atas nama dia, terus kita didaftarkan sebagai secondary rider. Nah untuk main ridernya, rider utamanya yang di asuransi itu yaitu si Bapak Martin itu. Tapi hasilnya ternyata sebenarnya antara bisa dan enggak gitu. Kalaupun bisa itu sangat mahal banget, tapi kalaupun enggak karena alasannya juga sudah sangat jelas, kita bukan UK resident. Jadi sebenarnya nih kita nih kayak digantungin gitu guys, bisa atau enggaknya. Makanya sampai detik ini kita mungkin belum jalan gitu ya, kita masih stuck di sini. Itu kalau kita misalnya mau jalan, itu mungkin kita bisa jalanin yang trip Eropa dulu. Mungkin by the time kalian nonton video ini kita udah jalan sebenarnya, kita udah jalan nge-trip gitu. Kenapa yang kemarin kita dari dealer motor terus kita riding ke sini itu bisa? Karena memang dari aturan dari dealershipnya mereka menawarkan asuransi 24 jam. Cuma 24 jam kita bisa bawa motor itu sampai kita bawa ke rumah, karena ya mungkin mereka pikir kan asuransi 24 jam itu ya orang-orang yang beli motor di sini udah pasti tinggalnya di sini, jadi dikasihnya 24 jam doang. Jadi struggle kita di situ guys. Mungkin ya berita buruknya kita mungkin belum bisa riding dulu di United Kingdom. Tetapi good newsnya adalah mungkin gara-gara kita punya spare time yang cukup banyak, jadi mungkin kita akan habiskan dengan ya kita keliling UK tetapi dengan ya transportasi umum di sini. Terus ya paling itu aja sih kondisi kita sekarang saat ini. Makanya gue sama Abi mungkin ada cukup ya kita diskusi bareng, berdebat lah segala macem soal kondisi kita di sini. Masalahnya juga kita punya tanggung jawab juga kan sama sponsor dan brand, dan sama kalian juga yang memang mungkin nungguin banget kita buat jalan. Tapi good newsnya adalah kalau yang untuk trip Eropa itu bisa guys, bisa dalam artian kita bisa apply asuransi walaupun kita menggunakan license atau SIM internasional, itu kita bisa apply. Dan walaupun kita orang bukan tinggal di UK tetapi kita beli motor di UK terus mau nge-trip di Eropa, itu bisa. Kita udah approve, kita sudah beli gitu ya untuk asuransi. Jadi asuransi Eropa, semua negara Eropa kecuali UK itu sudah aman. Jadi kayak kita beli satu asuransi aja untuk itu bisa kemana-mana guys. Paling seperti itu aja sih untuk informasinya. Jadi semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami kondisi kita saat ini. Pokoknya sebisa mungkin kita mencoba untuk transparan ke kalian. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin, apalagi gimmick ya. Anjir lah itu kalau misalnya ada orang yang masih mikirin di gimmick. Kesini dulu dah anjir, udah lah itu aja. Jadi paling gitu dulu, abis itu kita mau langsung jalan untuk at least kita mampirin lah icon-icon di London karena kita punya cukup spare waktu. So ya, enjoy the video guys. Ya, ini udah hari keberapa kita kesini lagi, masih ada aja nih motor belum diambil-ambil. Apa gua aja yang ngambil ya? Spare partnya masih ada yang berguna loh, mesin terutama ya. Tapi mesinnya udah hancur juga sih. At least ada beberapa bodi yang bisa diambil loh. Windshield bisa. Ya udahlah ya. Bye bye. Dadah, seber. Burung lagi makan, digangguin.
Wow. Ini kayak tempat market gitu nih. Dan di sini ternyata ikonik London juga. Wasn't really practicing juggling, so Juggling, ini namanya juggling guys. Guys, kita sudah sampai kayak semacam plazanya di sini. Terus di situ Trafalgar Square. Trafalgar Square ya. Ya. Terus di situ ada kayak kumpulan orang stand with Ukraine, mereka bilang. Soalnya di sini kan warga Ukraine tuh diterima gitu di London. Jadi kayak kalau mau ngungsi ke London mereka dibolehkan. Keren banget lihat itu air. Bedeh. Cakep. Ini menjelang sore ramai banget orang-orang pada kesini tuh. Kayak ngabisin waktu sorenya di sini tuh seru banget. Jadi ini tuh semacam kayak taman juga sih, taman-taman plaza gitu. Ini karena kita udah dari tadi jalan kaki, kedinginannya gue udah mulai terbiasa. Kita udah sampai di Royal Place. Wah, ada tentara yang biasa di meme digangguin. Wah, ramai banget di sini, jadi tempat pertontonan orang-orang. Ngapain dia? Ngapain dia? Udah jamnya. Mau buka puasa kali. Nih guys, alhamdulillah sampai di Big Ben, London. Gokil. Jadi ini tuh kayak katedral gitu deh. Tuh, jadi nyatu gede gitu. Langsung sana. Sini kayak bagiannya gitu. Lalu di bagian sini kayak semacam plaza, terus ada kayak patung-patung karakter orang-orang bersejarah, kayak ada Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, tuh macam-macam. Ini kayak patung-patung KG lah, keren sih. Waduh, jagoan juga itu mbaknya. Iya baiklah, keren. Oke, jadi kayak gitu guys. Wih, siap. Oke, kita nunggu jalan deh. Wih, ada X-Max. Wow. Bukan main ya. Jalanan begini dia cornering. Konten 07. Waduh, cakep. Ini dia guys. Salah satu ikonik di London juga, London Eye. Yang kalau di film Hollywood dia selalu hancur. Ini kita lagi mau jalan terus, pokoknya ngabuburit sampai buka puasa. Oke. Lah. Boleh ya. Dia YouTuber nih, banyak followernya. Aduh. Habis jalan-jalan dijemput bokap. Mantap. Bisa pakai kok klakson. Iya makanya apa gua salah? Gua nyebrangnya gua bilang. Ini namanya Mas Rian. The Master Chef of Indonesian, especially for Javanese culture. Tahu.
Belum. Tahu goreng, terus ini ada res-resan. Iya nggak apa-apa. Oke. Mantap. Mantap, ini menjelang buka puasa kita pulang langsung dijemput Pak Daus ya kan. Kebetulan banget ketemu di jalan. Ternyata ini nih persiapannya nih, buka puasa pertama di sini mewah juga guys. Mewah. Ada opor ayam, sambal ayam. Ini. Oh iya. Luar biasa. Ini master chefnya ini. Ini udah. Spesiale for Spesiale. Japanese culture Iya. in England. England. Oke. Orang umum. Buka puasa minum keran. Wah, nice. Wah. Ya. Ya. Bagus banget. Nice, guys. Motor balap di sini nih. Ini punyanya Mister siapa? Martin. Oke, wow. Udah Leopin. Hell, kaliber Hell baru tahu gue. OZ Racing. Jadi sama ownernya ini motor ini jadi free practice, motor practice. Keren ya. Mantap. Foto. 1, 2, 3. Oke. Thank you ya. Thank you. Nice. Woo. Thank you very much. My wife, Mike. Oh my god. You make me happy today. Yeah. Thank you, sir. No worries, mate. Oke. Back to shop. Oke. Sekarang kita sudah sampai di Museum Royal Air Force, Angkatan Udaranya di London sini nih. Keren banget ya. Langsung ini, Pak. Miniaturnya. Motor bagus nih. Widih, cakep nih. Gila, keren banget. Ini dari proyektor, bro. Wah, masa depan ini. Top secret, tapi dipertunjukkan. Piye iki? Wah, wow, gede banget, cuy. Ini bisa landing di air laut. Pesawat ini. Iya, kegunaannya bisa buat militer juga. Abang ini memang pesawat militer sih. Udah senjatanya. Jelas orang Mada mau datang. Kesininya free. Bukan, ini masalahnya buat anak sekolah pendidikan. Oh, ya teman kan jadi Semua museum gratis. ya itu bagusnya. Oke, sekarang di museum pesawat tempur yang sekarang nih, keren banget. No, terus ini ada Typhoon. Kalian kalau tahu game S Combat mah paham nih pesawat-pesawat. Nih, pesawat Typhoon, Eurofighter Typhoon. Yang ini namanya Tornado, F1 Tornado. Yang atas itu apa ya? Gue lupa deh. Di atasnya kokpit F1 Tornado nih. Tornado doang sih di sini sebutannya, nggak ada F1. Ini nih. Gila ya. Kencang ini, bro. Tempur ini. F1. Ini pesawat F1 ini, kalau misalnya dia udah di kecepatan supersonik, si sayapnya itu wingnya itu ke belakang, jadi biar lebih aerodinamis, manuvernya lebih cepat lah. Gila, gede banget ya F1 Tornado, gila. Mirip F-14 sih sebenarnya. Ini ada pesawat siluman, drone General Atomics MQ-1 Predator. Nih, keterangannya. Ini biasanya pesawat-pesawat yang depan ini, itu taruhnya di kapal induk. Jetnya afterburner-nya di situ tuh. Ini
Dan tuh juga. Waduh. Gokil. Oh, ini Jaguar. Cat Jaguar. Yang atasnya itu Jaguar. Hercules dan helikopter. Ini helikopternya namanya The Chinook. The Chinook Hercules. Indonesia juga punya banyak. Namanya Hawker. Satu. Dilipet-lipet ini kayak pesawat lipet-lipet tuh buat ditaruh di kapal induk dia, bener kan? Gila ya, keren banget di sini, museumnya bener-bener ditata banget loh. Saya pikir orang itu di atas, ternyata manekin. Penampakan. Gila, ini pesawat tempur pada zamannya nih guys, zaman perang. Edan, warna kuning banget bos. Pesawatnya mangap, lapar deh. Wah, mobilnya roda 3 gini. Oh, ini depannya, ini belakangnya. Suwe emang. Gila ya. Ini lucu mobilnya. Tuh. Skamel MK6. Keren. Wih, panjang juga nih. Waduh. Gila ya museumnya, cakep loh, sumpah. Kayaknya semua jenis aircraft di sini disebutannya RAF deh. Royal Aircraft Force. Royal Air Force kali. Bener itu. Keren banget guys. Ada pesawat tempur Tornado lagi sama F4. Keren gila. Wah, sampai masih ada di sana nih. The Battle of Britain. Masih ke sana coba. Gila. Ntar kita kelilingin sekejap. Wih. Its ejection seats are fitted to the majority of Western aircraft types. Ya, sorry ya guys, gambarnya begitu. Aslinya mah enggak. Being fitted in the FA-18 Hornet, F-14 Tomcat, Tomcat, T-45 Goshawk. Di hanggar yang satunya lagi nih. Gokil. Start dari mana dulu deh? Kiri dulu kali ya. Iya. Gede nih. Buat ngebom. Iya, ngebom yang dayanya tinggi. Atom mungkin. Nagasaki. Mungkin sejenis kayak gitu. Mobilnya loh ikonik banget deh. Lihat tuh guys, mobilnya. Lah, bagus nih buat golep. Itu emang golep. Oh. Emang. Kurang lebihnya paling begini aja sih guys. Museum pesawat semuanya tertata rapi banget di sini. Royal Air Force Museum. Gokil. Keren. Jadi habis dari sini kita langsung jalan lagi keluar. Itu bagus, tunnel lagi ini. Kita waktu itu lewat sini nggak sih, kok nggak ya? Bagaimana? Siap balapan? Ayo, siap. Kita sampai di tempat go-kartnya. Berarti udah sebagian udah dibayar sama si Yusuf ya? Tinggal nambah 50. Oh ya. Aman. Jadi kalau merah itu dia kita harus berhenti, kuning kita harus pelan-pelan, hijau kita gas, kalau hitam kita dapat bendera hitam kita harus keluar pit, keluar track.
Sorry if I hit you. Ya. Lu kesana gua begini tabrak peger. Iya anjir. Dan ya paling segitu dulu aja untuk episode 6 kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan ya dilanjut lagi di episode berikutnya guys. Di episode 7 yang hopefully vlognya udah mulai riding. So ya kalau begitu sampai jumpa. Peace.